Shalom pemirsa setia ASR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat. Dan ayat inti dari pelajaran kita terdapat di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Bapa yang maha mulia, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami memohon kepadamu, kiranya pengertian dari surga Engkau mau berikan kepada kami, sehingga pelajaran ini boleh dapat bukan saja menguatkan iman percaya kami, tetapi kami boleh dapat lebih hari, lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kami boleh siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat judulnya Kuasa Doa Mengantarai untuk orang lain. Jadi saudara, kalau kita lihat tadi di ayat intinya Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan kita harus saling mendoakan, dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, anggota jemaat atau umat Tuhan di perjanjian baru itu sangat merasakan kebutuhan akan doa. Contohnya kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-31. Kisah pasal 4 ayat 31, di situ dikatakan begini. Ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, Kisah pasal 4 ayat 31 ini, setelah umat-umat Tuhan mereka berdoa, maka mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa daripada Roh Tuhan ini, kemudian mereka dengan berani atau dengan percaya diri, mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada hubungan antara berdoa dengan pemenuhan kuasa Roh Kudus dan juga pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara-saudara, ketika kita mencari Allah di dalam doa dan menjadi pengentara bagi orang lain, maka Tuhan kita, Allah kita akan bekerja dalam hidup kita dengan penuh kuasa yang tidak kita dapat lihat memang. Bahkan kita tidak dapat pahami, dan Allah akan memberi kita hikmat untuk menjangkau orang lain bagi kerajaan Allah. Baik saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judulnya Konflik Kosmos. Konflik Kosmos. Jadi saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 4, Efesus pasal 6 ayat 12, dan juga Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, di situ Alkitab menyatakan bahwa ada dunia yang terlihat dan juga yang tidak terlihat. Di situ juga dinyatakan ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat. Dan juga ada kekuatan kebenaran dan juga kekuatan kegelapan. Nah, inilah yang disebut dengan konflik kosmos. Oleh karena itu, disinilah doa itu menjadi penting. Dalam konflik kosmos ini, Allah, Tuhan kita, tidak akan memaksa hati nurani manusia, karena pemaksaan itu merupakan hal yang asing bagi asas atau dasar daripada kasih Allah. Jadi saudara-saudara, dalam konflik kosmos ini, untuk menjangkau orang-orang, sesungguhnya Allah dapat menjangkau orang-orang sebelum kita berdoa. Sebenarnya Allah bisa melakukan itu, tetapi doa-doa yang kita layangkan, yang kita panjatkan itu dapat melepaskan kuasa Allah yang dahsyat pada saat kita menjangkau orang-orang. Jadi sekali lagi, di dalam konflik kosmos ini sebenarnya Allah dapat menjangkau orang-orang sebelum kita berdoa, tetapi doa itu dikatakan dapat melepaskan kuasa Allah yang dahsyat
pada saat kita menjangkau orang-orang. Saudara-saudara, dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, sebuah doa itu akan membuat perbedaan. Jadi ketika kita berdoa untuk seseorang yang belum mengenal Kristus, itu membuka saluran. Jadi doa kita itu membuka saluran berkat ilahi mengalir dalam kehidupan orang-orang yang kita jangkau, orang-orang yang kita doakan. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, mengapa doa begitu penting dalam menghadapi konflik kosmos? Saudara, berdoa itu sangat penting dalam menghadapi konflik kosmos karena doa melepaskan kuasa Allah yang dahsyat ketika apa? Kita menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus dan apa? Membuka saluran ilahi buat mereka, bagi mereka. Kita masuk pelajaran yang kedua. Judulnya Yesus Pendoa Syafaat yang sangat berkuasa. Yesus pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 21, Lukas pasal 5 ayat 16, Lukas pasal 9 ayat 18, kita dapat melihat kehidupan berdoa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam apa? Persekutuan kehidupan Yesus dengan Bapaknya, dan juga di dalam pelayanan mesianiknya, Yesus menghidupkan satu kehidupan berdoa. Yesus mengakui bahwa berdoa itu adalah senjata untuk menghadapi pertempuran antara yang baik dan yang jahat, yang menghadapi konflik kosmos tadi itu. Jadi saudara-saudara, kehidupan berdoa adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kehidupan berdoa itu adalah suatu cara surga. Saya mau garis bawahi, kehidupan berdoa itu adalah cara surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita dengan kekuatan Allah yang maha kuasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke berapa ini? 34 ya. 31 sampai ayat yang ke-34. Yesus mendoakan Petrus untuk mempersiapkan Petrus dalam menghadapi pencobaan. Jadi Tuhan Yesus mendoakan Petrus supaya Petrus dapat menghadapi pencobaan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengundang kita juga untuk bergabung dengannya dalam kehidupan berdoa bagi orang-orang yang hendak kita jangkau. Jadi pelajaran penting yang kedua, saudara-saudara, mengapa kehidupan berdoa itu sangat berkuasa? Karena kehidupan berdoa itu merupakan cara surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan dan kelemahan kita dengan kekuatan Allah yang maha kuasa untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi pencobaan. Selanjutnya kita masuki pelajaran yang ketiga, judulnya Ibu Pendeta. Judulnya Doa Pengantaraan Paulus. Doa Pengantaraan Paulus. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus mengundang kita untuk menghidupkan kehidupan berdoa, dan ini sudah dilaksanakan oleh hambanya Rasul Paulus. Doa Pengantaraan Paulus. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 21, Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11, di dalam pelayanannya hamba Tuhan Rasul Paulus berdoa untuk jemaat, untuk petobat-petobat baru di jemaat Efesus dan juga jemaat di Filipi. Dan Paulus juga percaya walaupun katanya mereka terpisah, tetapi mereka dapat dipersatukan ketika mereka saling mendoakan. Lalu pertanyaannya, apakah yang hamba Tuhan Rasul Paulus doakan untuk jemaat di Efesus dan Filipi? Saudara-saudara, Paulus mendoakan orang-orang percaya di Efesus dan juga di Filipi yang pertama, agar Allah memberikan mereka kebijaksanaan dan juga ketajaman rohani. Lalu yang kedua, dia mendoakan agar Allah menerangi pikiran mereka dengan kebenaran ilahi. Dan yang ketiga, Paulus mendoakan agar Allah memberikan mereka, jemaat di Efesus dan Filipi ini, harapan akan kehidupan yang kekal. Jadi pelajaran penting yang ketiga, apakah doa Paulus
untuk anggota jemaat di Efesus dan di Filipi, saudara-saudara, Paulus mendoakan jemaat di Efesus dan juga di Filipi agar Allah pertama memberikan kebijaksanaan dan ketajaman rohani. Yang kedua, memberikan atau menerangi mereka dengan kebenaran ilahi, dan yang ketiga, memberikan mereka harapan akan kehidupan yang kekal. Pelajaran yang keempat, Ibu Pendeta. Judulnya kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Saudara-saudara, salah satu penjelasan pergumulan tentang pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan kita bisa lihat salah satunya ya di dalam Daniel pasal 10. Di mana di akhir kehidupannya Daniel khawatir mengenai pemenuhan nubuatan Tuhan melalui Nabi Yeremia tentang penawanan bangsa Israel itu akan berakhir setelah 70 tahun. Penawanan bangsa Israel di Babel katanya akan berakhir setelah 70 tahun. Dia mulai khawatir. Kenapa dia khawatir? Oleh karena Daniel melihat bangsa Israel ini masih di dalam penawanan sebagai budak, walaupun Babel ataupun kerajaan Babel ini sudah dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Itulah sebabnya Daniel berpuasa, dan yang terpenting sehubungan dengan pelajaran kita sahabat ini adalah dia berdoa selama 3 minggu, di mana Daniel menjadi pendoa syafaat bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, pada akhir minggu ketiga setelah Daniel berpuasa dan berdoa itu, maka datanglah seorang malaikat menampakkan diri kepada Daniel. Kita bisa lihat di Daniel 10 ayat 4 dan 5, di mana malaikat tersebut memberikan penglihatan tentang pertentangan besar antara iblis dan Kristus. Lalu di ayat 13 dari Daniel pasal 10 itu dikatakan Mikael atau Yesus Kristus itu turun dari surga, datang untuk mengalahkan kekuatan si jahat. Jadi saudara-saudara, setelah Daniel berdoa selama kurang lebih 3 minggu itu, kekhawatirannya apa? Sirna. Dia yakin bahwa Tuhan akan bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Daniel di ayat 19 dikatakan mendapatkan kekuatannya kembali. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus sedang bekerja untuk menjawab doa-doa kita walaupun kita tidak melihatnya. Dan tidak ada satupun dari doa kita, doa saudara dan saya, yang luput dari perhatian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah manfaat berdoa dalam menghadapi pertentangan besar? Saudara-saudara, dengan berdoa, maka itu akan memberikan kita kekuatan dan juga menghilangkan rasa kekhawatiran dalam menghadapi pertentangan besar yang kita hadapi di dunia ini. Pelajaran yang terakhir, Ibu Pendeta, judulnya fokus doa. Fokus doa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, doa adalah penyampaian permintaan khusus kita kepada siapa? Kepada Allah. Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk apa? Murid-muridnya. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan juga hamba Tuhan Rasul Paulus ini mendoakan rekan-rekan sepelayanannya seperti Timotius, Titus, dan juga Yohanes Markus. Begitu juga di Perjanjian Lama, saudara-saudara, Nabi Samuel, dia mendoakan bangsa Israel supaya tetap setia, karena dia tahu bangsa Israel ini sudah kacau balau. Lalu Ayub, dia juga mendoakan sahabat-sahabatnya, walaupun sahabat-sahabatnya ini mencemoohkan siapa? Dirinya atau Ayub. Saudara-saudara, mendoakan orang-orang kepada Tuhan, apalagi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu adalah pekerjaan kita sebagai orang Kristen. Dan ketika saudara dan saya berdoa untuk mereka, maka kita akan menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus tetap
fokus di dalam berdoa, khususnya mendoakan orang-orang yang kita hendak jangkau. Jadi pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara, mengapa kita harus tetap fokus di dalam berdoa? Karena ketika kita fokus di dalam berdoa, kita sebenarnya telah menjadi saluran berkat Allah bagi orang-orang yang kita doakan. Inilah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bagaimana pelajaran yang begitu indah mengingatkan kami bagaimana kuasa doa yang begitu luar biasa. Kami sebagai umat-umat Tuhan, kami harus mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami harus mendoakan orang-orang yang kami rindu mereka juga dapat mengenal akan kebenaran Allah. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami akan menghidupkan kehidupan berdoa di dalam kehidupan kekristen kami. Bapa di surga memberkati semua para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.